Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar penelitian, di mana materi tersebut merupakan materi pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nia Aisyah. Saya dari Program Studi Manajemen E Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, dengan akhiran NIM 238. Nah, untuk penjelasan materinya sebagai berikut. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu penelitian? Penelitian berasal dari kata riset, yang search artinya mencari, re artinya kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Dapat diartikan juga, penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan metode ilmiah. Jadi intinya, riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan dengan secara sistematik dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Selanjutnya ada metode ilmiah. Adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Terdapat beberapa pendekatan pada metode ilmiah. Yang pertama, logis. Pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima dari akal sehat, berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Dan yang kedua ada objektif, tidak memihak, disampaikan secara eksplisit, sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Dan yang terakhir ada sistematik, runtun mulai awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, itu ada eksploratif, yaitu menemukan fakta atau prinsip atau produk baru dari suatu pengetahuan. Dan yang kedua ada verifikatif, yaitu menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir itu ada development, yaitu mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan menurut Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Nah, berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari masalah tersebut, alasannya, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Terus kemudian penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya ada macam-macam penelitian. Nah, di sini ada berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada penelitian dokumenter. Nah, studi dokumenter atau dokumenter studi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dan yang kedua ada penelitian eksperimen. Merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Set yang pertama bertindak sebagai konstanta yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental. Untuk selanjutnya, macam-macam penelitian berdasarkan taraf kesimpulannya. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek. Dan yang kedua, itu penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Kemudian macam-macam penelitian berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama, penelitian murni, artinya penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Dan yang kedua ada penelitian terapan, yang artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah.
Kemudian ada macam-macam penelitian berdasarkan metode pendekatannya. Dan yang pertama itu ada metode kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Contohnya seseorang peneliti ingin mengungkapkan perasaan seseorang atas masalah kemiskinan yang dihadapi. Sedangkan metode yang kedua itu yaitu metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian kombinasi, merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Dan pembahasan terakhir yaitu perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama pada sifat realitas. Dalam kuantitatif, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, dan dapat diukur dan diverifikasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Dan pandangan tentang realitas dalam penelitian kombinasi merupakan gabungan antara filsafat positivisme dan post-positivisme, dan tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya. Kemudian, perbedaan berdasarkan hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data, participant observation, dan in-depth interview atau wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Dan dalam penelitian kombinasi, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dapat bersifat independen dan interaktif. Dan yang terakhir, perbedaannya berdasarkan hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Dan dalam penelitian kombinasi, hubungan antar variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif, tergantung model kombinasinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya Echa, saya pamit undur diri. See you next time guys.